sama channel ingin menjadi ada program baru yaitu Kampus Tour, dan kali ini kita berada di UPN, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dan seharusnya ini ada record ya, tapi karena ada kendala nggak tahu tiba-tiba recordnya hilang. Jadi untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, komen, dan like perjalanan kita. Semoga teman-teman yang nanti pengen kuliah di kampus ini bisa terwujud ya, amin. Dan ini saya ditemani oleh teman saya yang dulu ketemu di Kediri, tepatnya di Kecamatan Pare, pas waktu kita dapat beasiswa kursus di salah satu kursusan di Kampung Inggris Pare selama 10 bulan belajar gratis. Alhamdulillah waktu itu kita bisa perkenalan ini, meskipun kita waktu itu dipisahkan oleh corona selama 6 bulan kalau nggak salah itu. Jadi ya kita belajar daring, dan hari ini saya ditemani oleh dia, namanya Nisa Aini Zuhro, dan dia juga salah satu mahasiswa di Surabaya. Ya, jadi ini kita sedang berjalan-jalan di depan gedung yang ada di UPN Veteran. Jadi Universitas Veteran itu dia adalah universitas negeri yang ada di Surabaya ya. Dia itu dulunya universitas swasta, dan pada tahun 2014 UPN Veteran itu dia mengalami perubahan status kelembagaan dari perguruan tinggi swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Dan lokasi kampus UPN ini terletak di Jalan Raya Rungkut, Madia nomor 1, Gunung Anyar, Surabaya, dengan luas kurang lebih itu 20 hektar. Dan dia juga memiliki 7 fakultas ya. Fakultas yang pertama itu ada Fakultas Ekonomi Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Arsitektur dan Desain, yang terakhir itu ada Fakultas Hukum. Dan dia juga memiliki program pascasarjana, dan program pascasarjana ini dia memiliki 5 jurusan, yaitu yang pertama ada S2 Agribisnis, S2 Manajemen, S2 Akuntansi, S2 Agroteknologi, S2 Ilmu Lingkungan, dan satu dia ada program doktor, yaitu Doktor Agribisnis. Oke, dan ini adalah suasana yang ada di UPN Veteran Jawa Timur. Gedungnya cukup tinggi-tinggi, dan ini kita sedang berjalan-jalan di lingkungan kampus UPN. Ini kita jalan kurang lebih jam berapa ya? Jam setengah 12 kalau nggak jam 11 siang, dan cuacanya memang sangat panas seperti yang ada di Surabaya. Surabaya memiliki cuaca yang cukup panas banget. Nah, oleh sebab itu teman-teman kalau main ke Surabaya, kalau mau keluar jangan siang-siang karena pasti udaranya panas banget. Apalagi di sini tumbuh-tumbuhannya cukup rindang, tetapi jalannya juga cukup luas. Nah, oleh sebab itu panasnya cukup terasa, dan mohon maaf juga ini video recordnya ini terlalu over cahaya karena videonya saya taruh di dada, dan kita asik ngobrol ini sama si Bocil, sama si Nisa Aini Zuhro. Dan setelah perjalanan ini kita sedang ngobrolin tentang suasana lingkungan kampus yang ada di UPN. Nah, di UPN ini dia memiliki suasana kampus yang benar-benar seperti kampus. Katanya kemarin pas waktu diskusi itu, pas waktu kita jalan di sini sama si Bocil sama si Nisa, kita nge-compare kampusnya dia sama kampus UPN, karena kampusnya dia kan kampus yang baru dibangun, dan dia berada di fakultas yang pada waktu itu Saintek termasuk ke dalam situ, bukan fakultas yang termasuk ke dalam keagamaan. Kemudian beberapa jurusannya dia itu dipindah di kampus 2, dan di kampus 2 itu masih dalam proses pengerjaan. Dia ngerasa kalau kampus 2-nya itu masih ya belum benar-benar merasakan suasana seperti seorang mahasiswa gitu ya. Dan selama perjalanan ini kita nge-compare di situ, karena sepanjang perjalanan itu kita melihat banyak mahasiswa yang sedang berdiskusi, dan banyak mahasiswa yang sedang stres juga mikirin tugas mereka.
Oke, dan ini kita berada di parkiran yang ada di UPN cukup luas banget. Jadi informasi untuk teman-teman juga, ini adalah parkiran yang sangat luas dan satu-satunya parkiran sangat luas karena di beberapa fakultas yang ada di UPN itu juga memiliki parkiran mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak terlalu luas. Dan sepanjang perjalanan di parkiran itu kita ngobrolin tentang astronomi, di mana astronomi itu menjadi salah satu jurusan yang sangat pengen diikuti oleh si bocil Nisa selama kurang lebih 2 kali mencoba untuk masuk ke dalam jurusan astronomi, tapi belum rezeki dan akhirnya si bocil bisa kuliah di Surabaya. Dan selama perjalanan ini kita juga mendiskusikan kenapa gitu si bocil memilih jurusan astronomi, karena ya di Indonesia masih cukup kecil ya peminatnya, dan masih cukup kecil orang-orang yang punya minat untuk meneliti aerospace gitu. Dan dia menjadi salah satu orang yang punya inspirasi untuk mengabdi dan ingin tahu tentang dunia aerospace yang ada di luar angkasa gitu. Karena secara tidak langsung kita kalau mempelajari ruang angkasa itu tidak akan pernah ada habisnya gitu, dan masyarakat Indonesia itu masih cukup kecil peminatnya untuk belajar mengenai dunia astronomi, padahal itu bisa berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Dan disitulah kenapa si Nisa itu ingin sekali mempelajari ruang angkasa, karena dia ingin memberikan kontribusi yang sangat cukup besar kepada Indonesia, di mana Indonesia memiliki sedikit talenta yang ingin mempelajari ruang angkasa. Kan tetapi rezeki belum berkata, dan akhirnya Nisa mendapatkan kesempatan kuliah di Surabaya karena lain dan banyak hal, tapi dia masih tetap kekeh untuk belajar astronomi. Kita doakan bareng-bareng semoga si Nisa bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau misalkan tidak bisa S1 ya S2 nya, kalau nggak bisa S2 ya S3 nya, semoga ya, amin gitu. Dan semoga teman-teman juga bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan gitu. Dan kali ini kita sedang menuju ke gedung rektorat. Nah, di depan gedung rektorat itu terdapat lapangan basket gitu ya, lapangan basket dan beberapa fasilitas yang dimiliki oleh UPN, yaitu yang pertama ada dia memiliki perpustakaan 4 lantai dengan koleksi buku teks, buku referensi, jurnal ilmiah nasional dan internasional, majalah ilmiah, skripsi tesis, serta didukung dengan fasilitas perpustakaan digital. Kemudian yang kedua, dia juga memiliki unit pelaksana teknis telekomunikasi dan informatika. Kemudian yang ketiga, dia juga memiliki pusat bahasa untuk layanan perkuliahan dan khusus bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Jepang, dan Jerman. Kemudian ada poliklinik. Yang kelima ada pusat olahraga, yaitu dia memiliki juga kolam renang. Kemudian ada lapangan tenis, lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan futsal, dan lapangan bulu tangkis. Kemudian yang keenam, dia juga memiliki gedung serbaguna. Ada selanjutnya, dia juga memiliki wisma tamu berkapasitas 10 kamar. Oke, kemudian yang ke-8 itu dia juga memiliki asrama mahasiswa 4 lantai berkapasitas 400 orang. Kemudian laboratorium teknologi, tempat guna atau teknopark. Kemudian selanjutnya ada mini plant pengolahan tebu. Yang terakhir itu dia juga memiliki laboratorium praktikum fakultas dan program studi. Nah, beberapa prestasi yang pernah diraih oleh si UPN ini sendiri, yaitu ada yang pertama perguruan tinggi swasta berprestasi di bidang tata kelola. Kemudian ada termasuk sebagai 58 perguruan tinggi terbaik di Indonesia dalam implementasi penjaminan manajemen mutu perguruan tinggi Indonesia. Kemudian dia juga sudah memiliki sertifikat ISO 9001 2008 dan AIWA 2 di bidang sistem manajemen mutu. Kemudian juga memiliki kampus bela negara yang memiliki anggota resimen mahasiswa terbaik se-Jawa Timur. Kemudian ada akreditasi institusi perguruan tinggi peringkatnya A. Kemudian ada peringkat 50 universitas terbaik di Indonesia versi 4ICU 2017. Peringkat ke-22 perguruan tinggi non-politeknik terbaik di Indonesia versi Kemenristek di tahun 2017. Nah, itu aja
perjalanan kita berada di UPN, meskipun secara visual belum terlalu bagus ya, belum terlalu maksimal karena pengaturan kameranya ya waktu itu ala kadarnya, belum terlalu banyak mengenal kamera. Jadi for your information, kamera ini kamera cukup baru. Ya semoga bisa beradaptasi dengan kameranya. Dan sekarang saya sedang menuju ke satu kampus lagi di program kampus tour, yaitu kampusnya si bocil Nisa Aini Zuhro. Bagaimana keseruan perjalanannya? Jangan lupa untuk ikutin terus perjalanan kami berada di kampus berikutnya. Jangan lupa juga klik subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang dan membagikan cerita-cerita menarik untuk kalian semua. Terima kasih.